Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parcuke. Pada edisi perdana kita akan berbincang dengan Kepala Perpustakaan Universitas Wiraraja, yaitu Bapak Ahmad Lutfi. Bapak Ahmad Lutfi, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Mas Iko gimana? Alhamdulillah, semoga sehat lahir batin. Teman-teman, sebagai informasi bahwa Perpustakaan Unija ini adalah salah satu perpus unggulan di Madura karena sejauh ini sudah mendapatkan akreditasi A. Dan tentu untuk mengetahui sejarahnya, kita persilakan kepada Bapak Lutfi untuk menceritakan perpus Unija dari 1991 Iya. sampai sekarang. Kalau tadi saya lihat di kantor jenengan tadi ada 4 kepala perpustakaannya, termasuk diantaranya adalah Bapak Lutfi yang menjabat mulai tahun 2022 sampai sekarang. Silakan dulu Bapak. Oh iya. Terima kasih Mas Kiko. Kalau kita tanya sejarah tentang Perpustakaan Universitas Wiraraja, benar tadi bahwa Universitas Wiraraja perpustakaannya itu dibangun pada tahun 1991. Sejak itu, tapi saya sendiri itu ada di perpustakaan ini sejak tahun 2004 gitu. Sejak itu pula perpustakaan ini tentunya setiap waktu dan setiap tahun berbenah diri kan gitu kan. Dari itu pun yang asalnya kami yang asalnya manual, dari tahun 2025 alhamdulillah kami menggarap otomasi perpustakaan seperti itu. Jadi semuanya kami memberlakukan di UPT Perpustakaan Universitas Wiraraja ini secara otomasi. Semuanya baik secara koleksinya ataupun secara prasarana. Semuanya kami terintegral di otomasi perpustakaan itu. Gitu Mas. Berarti sejauh ini untuk koleksi keseluruhan, baik yang berupa buku fisik maupun yang ada di e-library atau yang ada di internet yang bisa teman-teman Kanca Parcuke itu akses, keseluruhannya berapa Bapak? Oh iya, kalau ngomongin tentang koleksi buku yang bukan e-book itu ada 950.000 gitu. Terus ada 18.000 eksemplar sekian gitu. Itu yang bukunya. Kan tapi kalau yang e-booknya sekarang perkiraan sudah 2.000 lebih tentang e-booknya, iya. Jadi Kanca Parcuke, khususnya teman-teman mahasiswa-mahasiswi Unija, ini silahkan lebih sering karena kampus jantung daripada sebuah universitas adalah perpustakaannya. Maka tentu untuk kemudian mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, maka syarat mutlak untuk mewujudkan ketiganya adalah perpustakaan. Sejauh ini dalam memimpin perpustakaan Unija, barangkali apa saja program yang sudah dicanangkan, dijalankan, juga sebagai terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, itu apa saja Bapak? Iya. Karena Perpusda sendiri ini akreditasinya masih B juga. Biar barangkali bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain agar perpusnya itu semakin hari semakin baik. Iya. Tentunya untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi,
yang pertama adalah menyiapkan koleksi dulu. Jadi kami koleksi apa saja yang mencakup dari beberapa prodi yang ada di Universitas Wiraraja. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami cukup untuk pengembangan koleksi, yang kedua adalah kami mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru seperti itu. Kami melakukan istilahnya pendidikan pendidikan perpustakaan itu. Yang ketiga adalah kami melakukan terobosan secara kultural, baik kepada user itu sendiri, kepada mahasiswa, kepada dosennya, agar tumbuh yang namanya kepedulian terhadap literasi pada dirinya, kayak gitu, kebutuhan pada dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena sekarang zaman Netgen gitu, generasi teknologi, kami menyiapkan beberapa fitur untuk keperluan user. User di sini adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan, yaitu tentang e-book seperti itu. Jadi kami di samping mahasiswa itu ada ke sini, ke perpustakaan, mahasiswa juga bisa mengakses dari luar, tidak hanya ke perpustakaan, seperti itu. Itu, Mas. Iya, jadi satu poin penting yang saya garis bawahi tadi, bagaimana kemudian mahasiswa menumbuhkan minat terhadap literasi. Nah, kalau kita melihat beberapa data, saya membaginya pada 2 fase. Kalau dulu, kalau mengacu pada World Literate Rank, Indonesia itu di atas Bosnawa. Tapi di era hari ini, kecenderungan Gen Z itu mulai meningkat kesadaran literasinya. Terbukti beberapa karya seperti Tan, seperti karya-karya sastra dan yang lain itu sekarang laris manis. Nah, untuk kesadaran literasi untuk masyarakat atau mahasiswa Unija itu seperti apa, Bapak? Atau lebih tepatnya setiap harinya itu berapa ratus atau setiap bulannya itu kisarannya di angka berapa? Iya. Kalau pengunjung ke perpustakaan Universitas Wiraraja itu berkisaran per bulan itu antara 3.500 sampai 4.000 seperti itu. Nah, di sini kan tidak hanya kami melayani keperluan buku saja kan seperti itu, Mas. Iya. Katakanlah ada yang namanya konsultasi literasi, referensi seperti itu. Jadi kami kepada mahasiswa, kepada dosen yang perlu untuk dicarikan sebuah referensi, kami menyediakan seperti itu. Jadi ada istilahnya pustakawan informasi seperti itu. Jadi dengan pustakawan informasi kami menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan oleh user seperti itu. Kadangkala user itu kami melayani tidak hanya waktu dari jam kita masuk seperti itu, karena kami ada menyediakan satu nomor untuk konsultasi itu dimanapun seperti itu. Nah, tadi kami menyediakan ya katakanlah 18 jam lah, bukan 24 jam kan situ itu. Jadi 18 jam, yang sisa jamnya untuk privasi seperti itu. Itu, Mas, kami akhirnya dengan seperti itu ya tadi, alhamdulillah mahasiswa itu sekarang mulai ya berkunjung ke perpustakaan seperti itu, kunjung ke perpustakaan gitu, Mas. Ya. Berarti sangat luar biasa ya minat dan antusiasme mahasiswa Unija itu. Kemudian Bapak, kita kan Sumeneb adalah ujung timur Pulau Madura. Kira-kira di perpus sebesar ini untuk buku-buku yang
memotret Madura atau mengangkat tentang lokalitas Madura itu apa saja gitu? Atau barangkali ada buku-buku yang sering menjadi primadona tentang lokalitas Madura yang diakses oleh mahasiswa di tempat ini gitu? Oh iya. Dari sekian kami koleksi gitu ya, kami memang salah satu sejak saya jadi kepala perpustakaan ada satu program yang memang unik saya canangkan. Salah satunya adalah tentang Kampung Madura gitu Mas. Jadi Kampung Madura ini semua koleksi itu tentang kemaduraan. Jadi kami alhamdulillah ada 200 hampir 300 koleksi tentang buku-buku kemaduraan seperti itu. Di sana semuanya mengupas tentang Madura, terutama tentang Sumeneb seperti itu. Jadi kenapa kami menyanyikan kampung? Karena kampung itu adalah titik yang paling ujung di sebuah pemerintahan atau sebuah di geografi geografi Indonesia lah katakanlah kan. Kampung ada, terus ada kepala desa dan semacamnya seperti itu. Jadi di situ kami mencoba memberikan koleksi yang unik dari perpustakaan perguruan tinggi yang kadangkala ini yang tidak diambil oleh teman-teman di perpustakaan lain. Nah, makanya kami ambil itu ada di sebelah sana gitu, ada tersendiri, display tersendiri seperti itu. Ya. Ya. Berarti ini sejalan dengan visi Parcuke Society yang kita ingin terlibat dalam mengcounter narasi yang tidak berimbang tentang Madura. Seakan-akan Madura itu selalu distigmakan dengan hal yang negatif. Untuk Kampung Madura tadi kira-kira dari beberapa titik yang saat ini masih aktif dibina oleh Perpus Unija itu di mana saja Bapak? Barangkali Kanca Parcuke nanti ingin berkunjung atau belajar langsung kepada mereka itu. Iya, maksudnya istilah Kampung Madura di sini bukan kami langsung ke kampung-kampung, bukan seperti itu. Iya. Tapi ada display yang memang untuk koleksi tentang kemaduraan, terutama tentang Sumeneb seperti itu. Seperti itu. Karena di beberapa perpus itu tidak ada seperti itu, tidak menyediakan tentang koleksi. Karena dari beberapa kemarin itu kunjungan, baik ada yang seorang peneliti itu dosen itu mencari tentang kemaduraan ya yang adanya di sini. Nah, ternyata yang agak lengkap seperti itu. Karena yang saya tahu tentang kemaduraan itu cuman di Perpusda Pamekasan itu juga ada menyediakan koleksi-koleksi tentang tentang kemaduraan. Kalau soal ditanya ada beberapa teman-teman kita yang memang bukan dibina ya, tapi kita berkolaborasi lah, katakanlah ya, berkolaborasi kayak teman-teman kita kemarin gitu, kita mengadakan Hari Buku Nasional, itu kita banyak teman-teman yang memang jadi kolaborator kita gitu loh. Jadi berkolaborasi gitu loh, berkolaborasi. Alhamdulillah acaranya itu juga sukses seperti itu. Oh iya, saya kira mewujudkan dalam bentuk kampung heritage seperti di Malang itu. Baik Bapak. Untuk selanjutnya, kira-kira hal yang setiap pemimpin tentu punya mimpi, setiap pemimpin pasti punya visi. Untuk dari 2022 sampai sekarang, kira-kira apa saja mimpi dari Bapak Lutfi yang sudah terrealisasi dan masih menjadi harapan Bapak itu untuk Perpus Unija ini? Oh iya, kami tentunya alhamdulillah kemarin mimpinya sudah terakreditasi A gitu kan.
Dari itu kami juga bermimpi tentang bagaimana kita lebih naik grade-nya ke unggul kan kayak gitu. Jadi dari A kita ke unggul, atau kami juga bermimpi tentang bagaimana melaksanakan tentang ISO 900 untuk perpustakaan Universitas Wiraraja. Oleh sebab itu kami juga mohon kepada teman-teman di sini, juga teman-teman yang ada di luar, teman-teman di Par juga kami mohon masukannya kan gitu, apa saja yang nantinya kami yang bisa dilakukan untuk pengembangan perpustakaan Universitas Wiraraja ke depan. Yang paling kami bermimpi bahwasanya perpustakaan ini menjadi wisata keilmuan bagi semuanya, baik secara sivitas akademik dan juga masyarakat yang dari luar. Kan karena kami ini gini Mas, kami pengunjung itu, user itu tidak hanya melulu sivitas akademik Universitas Wiraraja, kan tapi juga bisa juga pengunjung itu dari luar itu. Katakanlah dari luar kampus di sini, kampus sebelah atau dari manapun, silakan ke sini seperti itu. Karena salah satunya kami juga tergabung di komunitas atau sebuah forum FPTI Jawa Timur seperti itu, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur seperti itu. Jadi teman-teman, perpustakaan Unija ini tidak eksklusif. Semua yang ingin belajar, teman-teman yang ingin mengintip koleksi dari perpustakaan ini dipersilakan ya Bapak. Yeah. Kemudian pandangan Bapak terkait iklim literasi di Sumeneb secara keseluruhan itu seperti apa Bapak? Karena kan di Sumeneb per tahun ini ada sekitar 12 kampus dengan ratusan sekolah SMP, kemudian ratusan sekolah menengah atas juga, dengan ratusan pesantren. Kira-kira menurut Bapak Lutfi seperti apa iklim literasi di kabupaten tercinta ini? Iya, kalau menurut saya tentang iklim literasi itu ya apa ya? Kalau dibilang tidak ada, teman-teman di luar sana masih ada yang megang buku kan seperti itu. Akan tetapi giroh atau semangat untuk membaca, kalau saya lihat di beberapa tayangan gitu kan, di beberapa tayangan baik di TikTok atau di berita pemberitaan itu, kalau di luar negeri itu sangat antusias gitu loh, giroh, semangat untuk membaca. Padahal kita tahu bersama kalau di agama Islam itu adalah yang keluar wahyu pertama adalah Iqra kan kayak gitu, bacalah kan kayak gitu. Jadi semangat untuk itu agak berkurang seperti itu, karena diakui atau tidak tentang disrupsi informasi di Kabupaten Sumeneb atau secara global Indonesia itu sangat sangat berkurang ditimbang kita memegang HP, memegang buku kemana-mana. Padahal kita tahu bersama jargon kita dari SD, dari TK bahkan, bahwasanya membaca buku adalah membuka jendela dunia kan kayak gitu. Iya. Berpetualang kemana-mana gitu. Jadi ada satu fenomena yang faktual bahwa iklim literasi di Sumeneb ini semoga bisa lebih ditingkatkan ya. Kemudian Bapak, hampir semua instansi baik swasta, negeri dan seterusnya sekarang menggalakkan digitalisasi. Kemudian strategi apa yang kemudian dilakukan oleh Perpustakaan Unija
dalam rangka digitalisasi literasi tersebut, khususnya untuk menggait minat daripada Gen Z. Iya, makanya tadi saya ya bilang itu kita pendekatannya adalah pendekatan secara personal dulu, Mas. Personal dulu, kita dimanapun teman-teman semuanya ada di kantin kita, karena ini adalah perpus ya, universitas. Kalau misalnya ada di kantin, kami dekatin mereka. Kita berbincang tentang literasi. Oh, ini loh ada di perpustakaan. Tidak langsung ke perpustakaan, ada kami di kita menyediakan e-book ke situ, atau menyediakan e-jurnal. Karena kami juga berlangganan e-jurnal gitu, Mas. E-jurnal internasional, kayak gitu. Dan juga di e-book itu juga kami juga terus meningkatkan pelayanan tentang kelengkapan juga. Nah, tidak hanya lengkap di buku fisiknya, tapi di e-book juga kami melakukan seperti itu. Seperti itu. Dan untuk lebih mengenal lebih dekat Bapak Lutfi, saya ingin mengajak Bapak Lutfi untuk kembali menziarahi masa lalunya, khususnya kira-kira kalau masih ingat buku apa yang pertama kali dibaca kamu? Iya. Dan apa memori yang masih terkenang tentang buku itu gitu? Iya. Kalau tentang buku dulu gitu kan, memori saya, karena kami hidup di pesantren dulu gitu. Di pesantren, soal koleksi pembacaan buku-buku itu hampir kami disuguhkan dengan bacaan-bacaan yang kitabiah kan, kayak gitu kan. Baru setelah itu, setelah saya keluar dari pesantren, alhamdulillah kami sekolah di Jogja itu, ya pertama kali yang saya baca adalah tentang filsafat itu loh. Tentang filsafat, terutama tentang kami memahaminya di Marxisme, tentang Marxisme kan gitu. Terus ada juga tentang Madilog kayak gitu. Ada juga tentang sejarah filsafat barat kan kayak gitu. Itu yang pertama kami baca di Jogja kemarin. Kalau di pesantren kami disuguhkan dengan kitabiah gitu loh, ya, dengan kitabiah seperti itu. Walaupun di sana ada jiwa pemberontakan sih sebenarnya, melihat teman-teman kami bisa sedikit menulis gitu kan, terutama teman-teman yang memang mungkin ada jiwa pemberontakan dalam berpikir. Akhirnya beliau-beliau menulis, kami yang menyediakan sebuah tempat namanya dulu Al Anwar gitu. Cikal bakal itu yang saya juga merasakan budaya literasi, terus budaya menulis, dan meningkat kan kayak gitu habis di situ. Karena kami dulu ya mengirim ke beberapa media kayak gitu. Walaupun yang sekarang ini agak macet gitu. Luar biasa sekali ya kalau kita melihat dan mendengar beberapa buku yang disebutkan, bahkan tokoh-tokoh yang tadi diurai oleh Bapak Lutfi. Kemudian Bapak sepanjang periode Bapak memimpin di sini, saya kan mantan mahasiswa juga gitu. Iya. Yang agak sedikit nakal tentu saja ya. Saya beberapa kali menghilangkan buku gitu. Bukan saya, tapi teman-teman itu menggunakan KTM saya, kartu perpus itu, kemudian mereka menghilangkan buku itu, padahal tebel-tebel. Nah, untuk di perpus Unija, kira-kira sanksi apa yang kemudian
diterapkan oleh Perpus ketika ada mahasiswa yang menghilangkan buku pinjamannya gitu. Iya, iya. Di sini memang kalau mahasiswa itu mahasiswa akhir dalam artian mau lulus, kami memberlakukan bebas pustaka. Dari bebas pustaka di sana ketahuan apakah mahasiswa si A ini pinjam buku, punya tanggungan buku, atau menghilangkan buku. Dan di sana kan kami pakai program yang memang khusus program perpustakaan seperti itu. Jadi ketahuan kalau seumpamanya mahasiswa itu ada bukunya, terus lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, maka itu harus didenda. Jadi kami melakukan itu, dendanya 500 per hari per buku. Seperti itu. Jadi kalau seumpamanya hilang, kami tidak disuruh ganti gitu, Mas. Tidak menerima uang, tapi ganti buku yang sudah dipinjam itu. Samanya ada ekonomi, tentang ekonomi semuanya, atau lebih spesifiknya tentang akuntansi awal samanya gitu kan. Nah, itu suruh ganti. Jadi buku akuntansi yang dipinjam itu suruh ganti dengan buku yang sama. Nah, gitu. Kami tidak menerima tentang uang. Gitu. Ya banyak sih teman-teman kadangkala yang memang seperti itu yang kami temukan gitu loh. Jadi teman-teman atau kanca Parcuke yang menonton ini, kalau pernah menghilangkan koleksi dari Perpus Unija, nanti ijazahnya ditahan ya Bapak? Iya, pasti itu. Karena ada tanda tangan dari kami. Kalau tidak ada tanda tangan kami, tidak bisa, pihak universitas itu tidak bisa memberikan ijazah. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian kita lebih ingin membahas, atau pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Bapak melihat stigma tentang Madura yang terbelakang, stigma Madura yang dikatakan masih kolot dan seterusnya. Padahal penulis-penulis Madura itu seperti jamur di musim hujan gitu, sangat banyak, dengan multidisiplin. Mereka menulis tentang berbagai kajian tematik yang tidak hanya tentang Madura saja, tapi juga ada beberapa yang expert di bidang filsafat, di bidang pemerintahan itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang stigma orang luar terhadap orang Madura yang terbelakang seperti itu? Iya. Saya ingat sebuah Famio sebenarnya, Mas. Tak kenal maka tak sayang. Kayak gitu. Kalau sudah kenal atau tahu saja ke Madura, atau paling tidak ke Sumeneb. Kalau di Bangkalan itu kan masih secara dialeknya itu kan masih ada campur bahasa Jawanya gitu kan. Coba ke Sumeneb, ke sini lah katakanlah, pasti akan berubah yang namanya stigma-stigma itu. Karena kami yakin kalau orang yang belum kenal tentang kemaduraan, nah gitu, katakanlah saya ke Jogja dulu, itu padahal saya orang Madura, disangkanya tidak orang Madura, gitu. Baik dari dialektikanya, orang Sumeneb itu kan beda, gitu. Beda pastinya. Stigma seperti itu saya kira ya itu tadi, dia beliaunya atau orang-orang yang mempunyai stigma itu kolot, Madura ketinggalan, itu tidak kenal tentang kemaduraan. Banyak tamu-tamu yang kita itu ke sini, ternyata Madura itu seperti ini ya. Yang bayangannya A ternyata B gitu loh. Gitu. Ya itu tuh tidak kenal. Kita tahu bersama ada beberapa orang yang memang pelopor-pelopor kayak
perkenalan bahasa. Itu kan orang Madura juga. Iya. Enggak gitu. Ya, mungkin ini efek dari beberapa, mohon maaf, kira-kira ada orang yang di luar Madura berlakon Madura. Enggak gitu. Akhirnya kayak TOT, kayak gitu, kayak KTK. Pengucapan seperti itu orang-orang yang memang bukan orang Madura asli. Nah, gitu kan. Tapi kalau orang Madura asli, saya kira stigmanya orang pasti berbeda. Nah, gitu. Banyak pemikir-pemikir Madura itu yang tersebar ada di mana-mana. Ini belum berbicara soal tentang keilmuan atau tentang apa istilahnya ya, keahlian yang lain, kayak gitu. Kalau yang jelas kalau soal sate di mana ya gitu ya, pasti banyak kan gitu sate para pedagang gitu. Banyak penyebaran seperti itu. Kalau orang-orang asli istilahnya kalau kita dulu di perantauan itu ini asli Madura bukan Madura swasta gitu. Gitu. Madura negeri itu ya. Iya, Madura negeri. Jadi teman-teman, ya sangat terbantahkan bahwa diaspora orang-orang Madura saat ini sudah banyak yang di dunia pemerintahan, di akademisi dan seterusnya. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita melanjutkan perjuangan hebat beliau untuk mengenalkan citra Madura yang baik, citra Madura yang Parcuke gitu ya Bapak. Saya atas nama Parcuke mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Lutfi telah menyambut dan menyisihkan waktunya yang sangat sibuk beliau ini. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya di podcast Parcuke. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.